Di IPA UFI. Ini gotit. Ini gotit. Apa temanya Pak mengenai memahami keutamaan waktu pagi? Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tulis aja ngerjainnya yang puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa dihitung satu-satunya di antara nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman semua bisa hadir pada kajian rutin pada hari Senin yang membahas tentang kajian salat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada Nabi Muhammad yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya. Kok nggak ada muka gua? Salawat sudah limpahkan pada kita sebagai Kayak gini screenshot aja. saat untuk mengawali kajian Itunya baiknya kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Suparna MAG yang waktu dan kesempatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bil huda wa dinil haq. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Ladzina amanu sum qaddamat ligad Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Ladzina humul fasikun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyauk cahaya Islam, untuk bisa bersama-sama melaksanakan kajian apa yang sudah kita azamkan bersama. Hal yang pertama tentu hadirin sekalian adalah nasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha
bertakwalah kalian pada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah suatu diri itu memperhatikan apa yang sudah lewat ligodin untuk esok hari. Wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullaha, seperti mereka yang seperti mereka yang melupakan Allah. Fangsahum, sehingga Allah melupakan mereka. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, ayat ini mengetengahkan kepada kita bahwa kita ini harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal. Sehingga dalam ayat lain dikatakan, watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom, kemudian mungkin ada di YouTube, kemudian sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada, demikian juga adik-adik mahasiswa yang Allah muliakan, baik yang di Zoom maupun yang ada di offline di masjid. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita ini haruslah bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian cara bertakwa kepada Allah itu adalah dengan mengevaluasi diri. Salah satu caranya. Sehingga ayat tadi mengatakan wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang harus memperhatikan? Nafsun, suatu diri. Ligodin, untuk esok hari. Jadi esok hari itu adalah esok hari yang akan kita lalui, atau esok hari itu adalah akhirat itu sendiri, begitu. Jadi ayat ini mewanti-wantikan kepada kita untuk bertakwa dan mengevaluasi diri dengan cara mengevaluasi diri untuk kepentingan esok hari. Ada yang merangka melaksanakan evaluasi itu, jamaah sekalian, maka di sini Allah menekankan wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Nah, begitu. Azam yang kita tetapkan untuk bertakwa kepada Allah tentu saja mendapat kontrol langsung. Sehingga Allah katakan di sini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang dikerjakan. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian sahabat karib kerabat yang ada di YouTube maupun di Zoom, kemudian ada di mahasiswa dan mungkin ada juga pelajar, terlebih yang lagi offline yang Allah muliakan dan Bapak cintai tentunya. Nah, ada satu hal yang Allah tekankan juga dalam ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang melupakan Allah. Begitu. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat merupakan investasi, sehingga Allah akan melaksanakan apa yang kita investasikan tadi. Kalau kemudian kita menginvestasikan suatu kelupaan kepada Allah, maka tentu saja Allah melupakan, begitu. Jadi makanya wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah, sehingga Allah lupa kepada mereka.
Nah, jamaah yang Allah muliakan, tatkala kita lupa, maka itulah awal kefasikan kita. Sehingga dengan kefasikan itulah kemudian terbuka peluang, terbuka lebar pintu-pintu yang kemudian setan mendapatkan pintu untuk masuk ke dalam darah kita. Ya. Nah, oleh karena itu janganlah lupa kepada Allah. Karena orang yang lupa itu adalah ulaika humul fasikun. Nah, begitu. Demikian nasihat yang saya tekankan kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita sampai pada bahasan, maka kita mencoba mengulang bahasan yang lalu, yaitu tentang keutamaan sholat asar. Ya, keutamaan sholat asar. Jadi seperti yang sudah disampaikan, keutamaan sholat asar itu sama dengan keutamaan sholat subuh, sama-sama dihadiri oleh malaikat, gitu ya. Jadi malaikat begitu berbondong-bondong bergiliran. Yang satu sebagian itu ada menyaksikan sholat kita, sebagian naik ke langit mengabarkan tentang sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bedanya kalau pada sholat maghrib itu gangguannya adalah rasa kantuk, begitu ya. Sementara kalau sholat asar gangguannya adalah kesibukan aktivitas kita, begitu saja bedanya, ya. Nah, oleh karena itu pada sholat asar dan nanti sholat maghrib itu dua sholat yang Rasulullah itu mensegerakan, mensegerakan. Pada bahasan minggu yang lalu itu Rasulullah itu mengadakan sholat asar itu dalam keadaan masih terang benderang, begitu ya, masih terang benderang, begitu. Demikian juga sholat maghrib itu Rasulullah melaksanakannya dengan bersegera. Sehingga nanti dalam hadis yang akan kita bahas, itu sahabat setelah sholat maghrib itu pulang ke rumahnya, kemudian dia mencoba melepaskan anak panah, ya, dan anak panahnya jatuh pada tempat jatuhnya. Nah, jadi jatuh pada tempat jatuhnya tadi itu masih diketahui, masih bisa dilihat secara indrawi. Artinya saat itu kondisi alam belum begitu gelap, begitu, belum begitu gelap. Kita ingat di zaman Nabi itu belum penerangan ini belum begitu semarak, begitu ya. Nah, masih gelap gulita. Nah, jadi dengan demikian sholat asar itu disegerakan, sholat maghrib disegerakan, gitu. Itu bahasan minggu yang lalu. Baik, kita ke akan kita bahas, jamaah sekalian. Nah, ini di flyer pengumumannya tentang keutamaan sholat maghrib. Nah, tetapi judul itu adalah merupakan ringkasan dari bab yang akan kita bahas. Bab sebenarnya adalah bab waktu maghrib, bab tentang waktu maghrib. Hanya judul itu kita ringkas dari alur bahasan, yakni tentang keutamaan sholat. Ya, belum sempat bagi. Ya. Atau Imam atau berkata, ya jema'u al-maridu, ya jema'u telah menjamak sholat. Siapa al-maridu? Orang yang sakit. Ini orang yang sakit menjamak sholat bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Nah, ini jadi menjamak sholat itu jamaah sekalian suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi kalau kita ada kesulitan, kita boleh
jamak sholat di antara maghrib dan isya, di antara duhur dan asar, begitu. Nah, itu berita dari Ato. Jadi seorang yang sakit itu boleh dia menjamak sholat maghrib dan isya, kita tambahkan menjamak sholat yang lainnya boleh. Sholat duhur dan asar, misal begitu. Nah, kita masuk ke hadisnya. Ini hadisnya. Nah, bagi jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, kemudian juga sahabat karib kerabat, dan adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai ini, ya, bisa dibuka Sahih Bukhari-nya, yaitu bab tentang waktu maghrib. Kalau memang untuk mendapatkan kitab itu agak sulit, boleh mendownload di internet. Nah, kita baca dulu. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Ini sudah nyala. Ini sudah nyala. Boleh di Ya. Ya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Kami di sini siapa? Kami di sini Imam Bukhari, gitu. Jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari. Siapa? Muhammad bin Mihran. Muhammad bin Mihran. Muhammad bin Mihran itu gurunya. Guru Imam Bukhari. Kepada dan beliau itu Muhammad bin Mihran. Muhammad bin Mihran berkata, mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Nah, kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Kami di sini siapa? Kami di sini adalah Muhammad bin Mihran. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Al-Walid. Gurunya yaitu Al-Walid. Qala berkata itu Al-Walid, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Al-Auza'i. Gurunya yaitu Al-Auza'i. Qala beliau berkata, Al-Auza'i berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abun Najasyi, Abun Najasyi. Suhaib, Abun Najasyi, Suhaib, maula bekas budaknya Rafi bin Khadij. Qala beliau berkata. Nah, di sini qala beliau berkata, sami itu aku mendengar. Kata siapa? Kata ini Abu Najasyi, Suhaib maulanya Rafi bin Khalid. Kata beliau, sami itu aku mendengar Rafi bin Khadij yaqulu, aku mendengar Rafi bin Khadij itu berkata. Nah, jadi yang jadi sahabatnya adalah Rafi bin Khadij. Beliau yang berjumpa dengan Nabi. Kata beliau, kunna saat itu keadaan kami, nusolli kami sholat al-maghrib, sholat maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayan sorifu, kemudian kami selesai, kemudian fayan sorifu, kemudian selesailah ahaduna salah seorang di antara kami, wa innahu dan dia layub siru melihat mawaqi'a
tempat-tempat nablihi jatuhnya anak panah. Nah, jadi jamaah sekalian, ini terjemahnya ya. Lupa tadi tidak dinaikkan ke atas ya, itu terjemahnya. Nah, jadi kata Rafi bin Khadij, ia berkata, aku pernah mendengar Rafi bin Khadij berkata, kami pernah sholat maghrib, katanya. Sholat maghrib bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah seorang di antara kami pulang ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah, itu dia mendapati masih bisa melihat tempat-tempat jatuhnya anak panah. Bukan sandal ini ya, ada kesalahan. Anak panah, ya. Tempat jatuhnya anak panah. Nah, gitu. Jadi, jamaah sekalian, melihat hadis ini, ketika sahabat sudah selesai sholat maghrib, dia bergegas pulang, dia mencoba menjatuhkan anak panah dan tempat jatuhnya masih bisa dilihat. Artinya kondisi alam masih belum gelap gulita gitu ya. Artinya bahwa sholat maghrib segera dilakukan pada zaman Nabi. Jadi sholat yang segera dilakukan itu adalah sholat asar dan sholat maghrib. Begitu, sholat asar dan sholat maghrib. Ya. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Nah, jamaah sekalian, jadi hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera dalam melaksanakan sholat maghrib, begitu, tidak dinantikan, gitu ya. Nah, terkait dengan waktu-waktu sholat itu, ada hadis Nabi yang menyatakan begini. Kita langsung ke teksnya saja, ya. Nah, ini belum ada terjemahnya ya. Langsung dari sini saja. Nah, dari sini, ya. Qala berkata itu Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Ali. Kata beliau, sedangkan sholat asar, nah ini sedangkan sholat asar, dalam kondisi wasyamsu matahari nakiatun masih terang. Begitu. Jadi dalam keterangan lain, kalau bayangannya itu, bayangan suatu benda itu dalam keadaan sama panjangnya. Jadi kalau sholat duhur itu condong sedikit matahari, jadi kalau tengah hari itu bayangan itu sama panjangnya. Tidak ada bayangan, maksudnya tidak ada bayangan, ya. Nah, ketika ada bayangan sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Ketika bayangannya sama dengan benda tadi, itu sudah masuk waktu asar. Dan masih panas, masih terang benderang, begitu. Nah, itu adalah waktu sholat asar. Wal maghrib, nah kita masuk ke waktu maghrib. Kapan waktu maghrib itu terjadi? Idza wajabat. Apabila sudah wajabat, maksudnya sudah tenggelam matahari. Jadi sudah tenggelam matahari, jadi habisnya waktu asar itu
ketika tenggelam matahari dan sinar merah terlihat di di ufuk gitu ya. Nah, itu waktu maghrib. Tetapi kondisi alam masih bisa terlihat seperti yang sampaikan tadi. Sahabat selesai sholat maghrib pulang ke rumah masih bisa melihat anak panah jatuh ke tempat jatuhnya. Wal isya, adapun sholat isya, ahyanan kadang-kadang ila ra'ahu, apabila Rasulullah melihat mereka ijtama'u berkumpul, ya, ajala, beliau mensegerakan. Wa idza, dan apabila ra'ahum, Rasul melihat mereka para sahabat atau masih belum, masih apa? Masih berdatangan seorang demi seorang begitu ya, terlambat datangnya. Akhara, Rasul mengakhirkan itu salat isya. Wa subuhha, sedangkan salat subuh kanu, mereka melakukannya, atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul melakukannya, yusalliha, yaitu salat subuh tadi, bigolasin, dalam keadaan masih malam begitu. Nah, jadi kesimpulannya jamaah sekalian, kalau sholat berdasarkan hadis tadi ya, hadis yang sudah kita bahas juga, kalau sholat asar, maksudnya sholat duhur, itu Rasul sering menarik ke waktu asar, maksudnya berbatasan dengan sholat asar karena masih panas dan lain sebagainya begitu. Kemudian kalau waktu asar Rasul mensegerakan karena khawatir tidak terliput oleh para malaikat yang berbondong-bondong untuk naik dan turun melaporkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sholat maghrib disegerakan. Nah, waktu isya Rasul terkadang mengakhirkannya sampai sepertiga pertama malam. Sepertiga pertama malam gitu ya. Jadi waktu sholat asar, sholat isya itu begitu panjang, dari ba'da maghrib gitu ya, itu dari hilangnya cahaya sore, cahaya lembayung, sampai kemudian sepertiga malam pertama. Nah, Rasul sering mengakhirkan begitu. Nah, jamaah sekalian, ada pertanyaan, kenapa kalau asar itu, kalau duhur itu seringkali diakhirkan oleh Nabi? Karena menyangkut kondisi yang masih panas, begitu. Yang panas, menyengat, sehingga Rasul memerintahkan untuk mengakhirkannya. Kenapa sholat isya, kenapa sholat asar disegerakan dan sholat maghrib disegerakan? Kalau sholat asar disegerakan karena tadi supaya terliput oleh malaikat. Sholat maghrib disegerakan, nanti akan kita bahas keutamaannya, ya. Nah, sementara sholat isya itu diakhirkan karena di samping Rasulullah mengetahui waktu-waktu sholat yang pas gitu ya, karena waktu malam itu waktu yang sangat mustajab, sehingga Rasul amat tahu tentang kapan waktunya untuk melaksanakan sholat. Nah, begitu. Tetapi memang sebagian sahabat, terutama anak-anak dan para wanita, itu sudah ketiduran. Begitu. Anak-anak dan wanita, para ibu-ibu itu sudah ketiduran. Nah, sehingga settingan masyarakat zaman dahulu kan penerangan belum seperti kita, gitu ya. Karena itu karena itu harus ada yang menjaga keamanan. Sehingga dengan diakhirkannya salat isya, seolah Rasul dan para sahabat itu menjadi penjaga akan keamanan waktu itu. Nah, begitu ya. Nah, ini hikmahnya.
Kenapa Rasul mengakhirkan sholat Isya? Di samping karena Rasul sangat tahu waktu-waktu untuk sholat di malam hari, gitu ya. Seperti itu tadi, ya. Nah, tetapi tentu saja settingan masyarakat zaman Nabi berbeda dengan settingan masyarakat zaman kita. Karena itu sudah persoalannya sangat kompleks sekarang ini, maka masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat berjamaah hendaklah dilakukan di awal, begitu. Hendaklah dilakukan di awal. Jangan kemudian ada masjid mengakhirkan sholat Isya, nanti tidak akan ada yang sholat, begitu, ya. Nah, ini settingan masyarakat yang berbeda, gitu. Nah, ada sholat maghrib yang belum kita bahas keutamaannya. Nah, sekarang kita bahas kenapa sholat maghrib itu disegerakan. Sholat maghrib disegerakan. Nah, jamaah sekalian, nah, adapun terkait dengan keutamaan sholat maghrib, Allah terkait dengan wanti-wanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya setiap kita, terutama anak-anak, itu untuk mengurangi aktivitas di malam hari, gitu. Karena ini adalah awal malam, karena awal malam. Jadi waktu maghrib itu awal malam, awal kejahatan, awal kemadaratan. Karena malam hari itu adalah aktivitasnya setan, ya, aktivitasnya setan. Nah, bahkan karena itu jamaah sekalian, ketika masuk waktu maghrib, Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang dewasa segera melakukan sholat maghrib, anak-anak dilarang keluar, termasuk wanita, begitu. Kenapa? Karena malam hari adalah simbol daripada kejahatan. Kita ingat dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa gosikin idza waqab, ya. Jadi gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bukan yang itu. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam saat gelap gulita. Nah, begitu. Dari kejahatan yang gelap gulita. Jadi awal maghrib itu awal malam. Di sana ada kejahatan yang gelap gulita tadi. Dari kejahatan malam yang gelap gulita tadi, karena setan-setan itu mulai bertebaran. Begitu, ya. Karena itu anak-anak dilarang keluar pada waktu maghrib dan selanjutnya. Bahkan jamaah sekalian, mengenai kelamnya malam tadi, dalam pengertian sebagai tempatnya kejahatan tadi, ini ada hadisnya, ya. Rasul mengatakan, di sini ada hadisnya nih. Nah, ada terjemahnya, ya. Langsung ke hadisnya. Ya, dari Jabir dari Rasulullah SAW, annahu, bahwa beliau telah bersabda, Gotul ina, tutuplah bejana-bejana. Jadi kalau sudah malam tiba, tutuplah semua perwadahan, ya, bejana-bejana. Wa aukusiko, ya, tutuplah atau rapatkanlah tempat-tempat minuman. Jadi rapatkan tempat-tempat minuman. Kemudian rapatkanlah tempat-tempat minuman. Wa adliku al-baba,
tutuplah semua pintu. Wa atfi'u asiraj, matikanlah lampu-lampu. Nah inilah ketika malam tiba, kata Rasul, tutuplah bejana-bejana, semua tempat minum tutup rapat-rapat, dan tutup pula pintu-pintu. Dan wa atfi'u, matikanlah, tiuplah, matikanlah asiraj, lampu-lampu tadi ya. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan itu la yahullu asiko. Setan itu tidak bisa membuka ikatan tempat minum tadi, ya. Wala yaftahul bab, dan tidak pula itu setan membuka pintu. Wala yaksifu ina, dan tidak bisa membuka bejana. Nah, begitu. Jikalau semua sudah rapat ditutup, maka setan tidak akan mampu membuka semua itu. Fa'ilam yajid ahadukum, seandainya salah seorang kalian itu tidak mendapatkan semua tempat untuk menutup, gitu ya. Jadi jika kita tidak bisa mendapatkan alat untuk menutup semua itu, bejana-bejana, kecuali an yu'radu, kita menemukan sepotong kayu untuk dibentangkan ala ini untuk menutup bejana tadi, bolehlah gitu ya. Jadi saking pentingnya menutup bejana tadi, hanya kita mendapatkan benda apapun, kayu misalnya, silakan menjadi alat untuk menutup bejana tadi gitu. Nah, kemudian wa yuzkarasmallah, dan bacalah nama Allah, begitu ya, dalam menutupnya, bacalah bismillah. Nah, tutup semua bejana tadi ya. Kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya al-fawasiqatu, apa namanya? Tikus ya, itu tudrimu ala ahli bait bainahum, tidak akan bisa membakar penghuni rumah, begitu. Nah, kenapa terkait dengan tikus ini ya? Karena memang zaman dulu itu, zaman Nabi itu kan alat penerangan itu adalah api ya, semacam obor gitulah ya, semacam obor gitu ya. Tidak seperti kita listrik. Sehingga kalau tidak dimatikan, boleh jadi tikus menyenggol obor tadi. Tikus menyenggol obor tadi, dan kemudian tumpah apinya ke apa saja yang ada di rumah sehingga bisa membakar. Begitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Hari ini penerangan itu dengan listrik. Ya, dengan listrik. Tetapi banyak juga berita sampai ke kita, bahwa dengan listrik itu terjadi kebakaran juga, ya, entah konsleting, entah ada gas, ya, entah lain sebagainya, begitu. Karena itu kalau kita tidur, maka sebaiknya listrik itu dimatikan. Di tempat-tempat yang harus terang, kita biarkan terang listrik itu, tetapi di sekitar kita harus mati. Karena itu sunnahnya, begitu. Nah, dari hadis tadi, jamaah sekalian, ya, jelaslah bahwa keutamaan maghrib itu adalah ada tuntunan kepada kita untuk mensegerakan sholat maghrib dan menahan anak-anak tidak boleh keluar rumah lagi. Begitu. Karena setan sudah lalu lalang. Begitu. Nah, coba kita hubungkan dengan sekarang ya. Kita hubungkan dengan sekarang, dengan kondisi yang amat berbeda. Di zaman Nabi sudah memang termasuk kegiatan belajar itu ketika datang waktu maghrib selesai. Tidak bisa lagi belajar. Hari ini kita waktu belajar itu begitu panjang. Ya.
Waktu belajar begitu panjang dari Dari setelah sholat subuh kita punya lampu, ya, sampai nanti pada saatnya kita tidur masih kita bisa belajar, begitu. Tetapi apa yang terjadi? Kualitas kita dengan fasilitas yang baik begini, yang masa belajarnya begitu panjang, dibanding dibanding Nabi, sahabat, dan orang-orang yang terdahulu yang waktu belajarnya begitu terbatas, kualitasnya melebihi kita. Ada apa dengan kita? Dan pertanyaan begitu ya, ada apa dengan kita? Di zaman Nabi dan sahabat, ya, sampai kira-kira abad keberapa ya, sampai pada abad dinasti Umayyah di Cordova, itu kondisi di Timur Tengah, di Arab Saudi itu, kalau sudah waktu maghrib itu sudah tidak ada aktivitas. Begitu. Hanya pada saat itu dinasti Umayyah, ya, itu di jalan malam-malam sudah terang, walaupun penerangannya belum pakai listrik, tapi pakai obor-obor begitu. Sementara di dunia barat kalau sudah maghrib ya sudah gelap gulita, gitu ya. Nah, jadi sudah tidak ada kehidupan. Nah, hari ini yang jadi persoalan, waktu belajar kita amat panjang, ya. Nah, dengan waktu belajar amat panjang ini, kualitas kita masih belum bisa mengalahkan kualitas para ulama dan sahabat yang waktu belajarnya pada waktu itu sangat terbatas. Ternyata usut punya usut, hari ini waktu kita hilang begitu saja oleh permainan-permainan yang tidak berarti, begitu ya. Nah, gitu. Nah, jamaah sekalian, kembali lagi pada bahasan kita ya. Nah, kelamnya malam artinya warna hitam tadi, ya. Kelamnya malam sebagai simbol kejahatan tadi. Dan kelam malam tadi adalah warna hitam. Yang dalam beberapa hadis, warna hitam itu sebuah kejelekan dan kejahatan. Sebagaimana dalam hadis berikut ini. Nah, ini ya, ada hadis ini. Nah, Rasulullah memerintahkan uqtulu al-aswadaini. Bunuhlah oleh kalian dua warna hitam. Bunuhlah oleh kalian dua warna hitam. Siapa yang berwarna hitam itu? Yaitu ular dan kalajengking. Ya, jadi uqtulu al-aswadaini, bunuhlah dua yang berwarna hitam fi sholat, dalam sholat. Apa? Al-hayata, ular yang hitam, wal akroba, dan kalajengking. Kenapa? Karena dua binatang yang berwarna hitam kelam itu tidak lain adalah jelmaan daripada setan itu, ya. Nah, jamaah sekalian, ada hadis yang ya bisa terjemahnya bisa dilihat ini ya. Jadi dalam hadis tadi dikatakan langsung saja ya, intinya dalam hadis tadi dikatakan bahwa kita ini kalau sholat harus menggunakan sutro, sunnah muakkadah hukumnya menggunakan sutro. Sutro itu batas ya, batas di hadapan kita. Nah, baik berupa kayu atau apapun yang bisa terlihat ya. Nah, apabila di hadapan kita ada sutro seperti kayu dan yang lainnya, maka sholat kita tidak akan terputus. Sholat kita tidak akan terputus jika keledai, wanita atau anjing hitam berlalu di hadapan kita, gitu ya. Makanya pakai sutro. Kemudian
Apa itu yang warna hitam? Anjing hitam itu. Kata Rasul, anjing hitam itu adalah kelamnya malam, hitam gulita itu. Waktu maghrib itu adalah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa awal malam itu kita berhati-hati karena di sana kelamnya malam, ya, kelamnya malam yang menunjukkan bahwa anak-anak harus segera masuk ke rumah, tidak boleh bermain lagi, sementara orang dewasa itu segera melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib, ya. Namun Rasul sangat menganjurkan, mencintai sholat isya itu diakhirkan. Kenapa? Alasannya pertama, bahwa Rasul mengetahui waktu-waktu sholat yang tepat di malam hari. Sehingga Rasul mengakhirkan waktu sholat isya itu sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian ada hikmah yang bisa kita petik. Kenapa Rasul mengakhirkan sholat isya tadi? Itu karena kondisi masyarakat saat itu belum ada penerangan. Lampu-lampu sudah dimatikan. Sehingga kejahatan itu amat rentan terjadi. Sehingga butuh adanya penjaga. Ya. Ya, langsung aja supaya nggak lupa. Ya, terima kasih Najwa, ya, pertanyaan yang bagus tentang sholat apa tadi, atama. Nah, atama itu lupa tadi ya, nama lain sholat isya, ya. Nama lain sholat isya itu para sahabat dulu menyebutnya sholat atama, ya. Nah, jadi berbagai hal. Ada keperluan tertentu Rasul mengakhirkan, ya. Tetapi kadang mengakhirkannya itu karena kondisi para sahabatnya yang belum ngumpul, begitu. Para sahabat belum ngumpul, menunggu mereka kumpul sekitar akhir malam, sepertiga malam yang pertama. Jadi batas waktu sholat isya itu sepertiga malam yang pertama. Nah, sepertiga malam kedua dan menjelang subuh itu sepertiga malam terakhir, begitu. Nah, jadi
kira-kira jam 12-an lah kira-kira ya, jam 12 malam. Nah, kira-kira itu sepertiga malam yang pertama. Kenapa Rasul seringkali mengakhirkan? Ya, pertama ada keperluan, ya, ada keperluan. Tapi para sahabat nunggu. Ada yang tidur sambil duduk di masjid, ya, anak-anak dan para wanita sudah tidur di rumah masing-masing. Para sahabat yang di masjid nunggu tertidur sambil duduk. Ada juga ya, sambil telentang begitu mereka tidur. Ya, Rasul belum juga keluar. Nah, ketika keluar sudah sepertiga malam yang pertama. Makanya ketika sholat tarawih itu kan dalam hadis dikatakan itu sholat malam hari. Maksudnya sholat isanya diakhirkan. Begitu. Baru Rasul memimpin sholat tarawih sekitar 11 rakaat atau dalam hadis lain 13 rakaat. Sholat isya begitu ya. Nah, tiba-tiba ada panggilan sholat isya. Nah, kita kan agak susah sholat itu karena lagi kekenyangan tadi, begitu ya. Nah, misal makanan masih di mulut, begitu ya, sudah ada panggilan sholat isya, kan begitu ya. Nah, boleh jadi kondisi saat itu juga begitu. Umumnya sahabat masih tengah kenyang, begitu ya, tengah kenyang sehingga sholatnya diakhirkan sholat malamnya, sholat isya-nya, menunggu kondusif apa namanya kondusif perut kita ya, sebab kalau sholat kondisi perutnya lagi kenyang, ngantuk dan lain sebagainya, nah begitu. Nah, boleh jadi berbagai hal itu dilakukan oleh Rasul seperti tadi. Itu beberapa halnya. Tetapi jadi ada hal settingan masyarakat yang berbeda zaman Nabi dengan hari ini. Begitu. Itu yang jadi persoalannya. Ya. Nah, sehingga boleh jadi Rasul 11 rakaat itu memang di awal dari malam hari sampai menjelang subuh, begitu, hanya 11 rakaat, begitu. Zaman Umar 23 rakaat karena pas waktu selesai Isya. Sehingga untuk sampai ke sahur itu begitu panjang. Sehingga mengisi rakaatnya sampai 23 rakaat. Begitu, kan gitu persoalannya. Di samping bacaannya yang panjang-panjang, ya. Sehingga kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau bacaannya pendek-pendek, rakaatnya banyak, kan begitu persoalannya, gitu ya. Jadi makanya kita harus melihat dari beberapa sisi, begitu. Ini ada yang raise hand di Zoom dari Dena, ya. Karena kita hybrid ini, jadi mohon ditulis aja kepada Dena, ditulis aja di chat, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Pak, ini keresahannya ada begini Mas. Tadi kan kalau nanti kan kalau kan melalui cahaya matahari. Dan kalau pada zaman nanti ulangi. Menjadi keresahan saya.
Ini ada pertanyaan bagus ya. Jadi kalau lagi mendung bagaimana gitu ya? Lagi mendung, pertama mendung itu sesuatu yang jarang di Arab. Mungkin 1 tahun itu hujan sekali, gitu ya. Jadi memang kondisinya begitu. Walaupun terjadi mendung, maka orang-orang sudah mengetahui dari kebiasaan yang ada. Jadi rasa ini biasanya sudah tajam karena kebiasaan yang ada itu. Seperti kalau kita tidur, misal kita bangun karena kita terbiasa bangun subuh atau terbiasa bangun jam 3 itu perasaan sudah bisa menebak. Begitu. Coba tanya ke orang tua kita ya atau kepada siapapun yang terbiasa bangun pada jam-jam tertentu gitu, nggak usah melihat jam. Karena perasaan ini sudah subuh kan, dan lain sebagainya, perasaan ini sekitar hari gitu ya, 3 terakhir gitu. Nah itu memang begitu. Karena memang pertama kondisi di Arab itu jarang hujan. Jadi panas menyengat karena gurun pasir. Hari ini di Arab sudah banyak kebun-kebun ya. Ada kebun ketimun, ada sekarang di Arab. Ya, kebun ketimun, ada perkebunan apa macam-macam sekarang sudah ada ya. Nah, sekaligus itu tanda hari kiamat ya, bahwa Arab sudah mulai jadi subur begitu ya. Nah, itu. Baik. Saya sebutkan aja. Tadi itu ada yang raise hand. Ya. Ini ada yang bertanya, Pak. Oh, Ustaz. Saya ingin menanyakan apabila seseorang keluar dari tempat yang urusan dan ambil pada waktu sholat tadi, apakah diperbolehkan dan sholat tadi Jadi ada pertanyaan gini Pak, misalkan ada seseorang yang keluar dari tempatnya dan urusan tersendat gitu Pak, pada waktu sholat nanti gitu Pak, apakah diperbolehkan atau sholatnya maghribnya dijamak? Ya, tadi ada pertanyaan bagus. Ini Dena, sila. Jamaah sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari saudari kita. Jadi ini pasti ingin keluar ya. Jadi para ibu dan para wanita ya, maksudnya para ibu dan para wanita yang lain. Memang zaman dahulu itu rentan, keluar malam itu rentan karena penerangannya terbatas. Hari ini penerangannya begitu stabil, kemudian juga dalam tanda petik keamanannya kondusif gitu ya. Melihat dari tempat yang kita tidak tahu, dari tempat yang kita lengah gitu ya. Jadi setan, kalau setan apalagi, jin apalagi tidak terlihat. Ini jin dari kalangan setan dari kalangan manusia itu juga adalah dia melihat kita dari tempat yang kita lengah gitu ya. Artinya sama-sama dengan jin, tidak terlihat oleh kita walaupun dari jenis manusia gitu ya. Karena kita tidak tahu bahwa itu dia penjahat, kita tidak tahu dia itu penjahat. Karena itu sama aja dengan jin ya, tidak terlihat begitu. Karena itu hati-hati ya. Nah, sekarang kehati-hatian itu juga melebar kepada anak-anak apalagi kepada orang dewasa, kepada
kalian yang putra, pada adik-adik yang putra ya. Ya, sekarang kejahatan tidaklah perempuan sama ya dengan kasus sodomi, dengan kasus apa perburuan organ untuk dijual gitu ya. Kan itu dilakukan malam hari. Para penculik itu melakukan hari mereka berikan untuk dijual gitu. Jadi hati-hati. Di semua pihak harus hati-hati. Ketika malam hari tiba apalagi anak-anak gitu ya. Nah, gitu. Ya. Baik, Pak, keputusannya adalah sebuah pertanyaan ini bagaimana keadaannya jika kita melintasi atau melalui komunikasi dalam keadaan sholat kecil sehingga ketika akan sholat yang di samping kita masih sholat dan misalnya kalau sementara kita sudah selesai dengan keluar. Ya. Tentu saja kondisi seperti itu adalah kondisi terbatas. Kalau bisa menunggu selesai sholat lebih bagus. Kalau bisa menunggu selesai sholat lebih bagus. Tetapi kalau memang tidak bisa ditangguhkan, ya tidak mengapa. Bismillah saja. Kalau memang lebih maslahat, apa diri begitu. Tetapi coba lihat dulu persoalan-persoalannya. Nah, kalau bisa ditangguhkan, tangguhkanlah. Kalau kemudian apa namanya, kalau tidak bisa, ya Bismillah saja, nggak apa-apa. Itu dimaafkan, gitu. Baik, Pak, ada yang bertanya, ada yang salah jalannya beliau susah menghafal bacaan Arabnya sehingga sampai sekarang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana itu Bapak? Ya. Ya. Ya, baik. Jadi kalau kondisinya sangat terbatas begitu, ibaratnya kita dibolehkan makan dan minum dari barang yang haram. Ibaratnya begitu. Jadi kita boleh makan babi gitu ya, daging babi. Kalau tidak ada makanan lain kecuali itu. Nah, ibaratnya begitu. Tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan ala kadarnya. Jangan kemudian menjadi sesuatu yang kebiasaan. Jadi kalau kemampuannya hanya menggunakan bahasa Indonesia, hanya untuk memenuhi sebatas sholat yang saat itu kita belum bisa melaksanakan dengan bacaan pakai bahasa Arab. Nggak masalah, kalau belum bisa. Tetapi jangan mencukupkan diri dengan itu, harus kemudian ada perkembangan berikut. Misal perkembangan berikutnya satu ayat yang bisa, perkembangan berikutnya, terus berikutnya. Jangan sampai mencukupkan diri dengan kemampuan yang terbatas tadi. Dah. Ya. Tutup aja. Baru saja dijawab, awal jamaah sekalian kalau dan menarik bagi kita dan sangat bermanfaat bagi muslim jamaah yang alhamdulillah yang pada hari ini selesai dan untuk berdoa Ya, salam. Ya, ya, salam. Ya, silakan. Ya.
Ya, demikian hadirin sekalian, kajian kita. Insya Allah minggu depan kita akan mulai kembali pada bahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.